Dan untuk memperbarui informasi terkait kasus korupsi impor gula ini, sudah ada rekan Esra Ambarita di Gedung Kejaksaan Agung. Selamat siang, Esra. Apa informasi terbaru dari sana usai mantan Mendak Thomas Lembong ini ditetapkan menjadi tersangka? Iya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Baru saja kami dapatkan informasi dari pihak Kejagung bahwa akan mendalami proses tindak pidana korupsi ini yang melibatkan nama Tom Lembong ataupun politisi Tom Lembong yang baru ditetapkan sebagai tersangka pada hari Selasa kemarin dan sudah dibawa ke Rutan Salemba untuk ditahan selama 20 hari ke depan demi kepentingan penyelidikan. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan dari pihak Kejagung bahwa peranan Tom Lembong ini adalah memberikan izin kepada salah satu PT untuk mengolah gula mentah menjadi gula pasir kristal. Kemudian dalam hal tersebut dilakukan impor oleh salah satu PT ini, yang mana ini sudah menyalahi aturan dari Mendak nomor 257 yang dikatakan bahwa pihak-pihak yang memperbolehkan izin untuk impor ini adalah pihak-pihak dari BUMN. Namun ini berbanding terbalik dengan aturan tersebut. Sehingga izin yang diberikan oleh Tom Lembong ini memberikan kerugian ataupun mengakibatkan kerugian kepada negara sebanyak 400 miliar. Dan tidak hanya itu saja, dalam rapat koordinasi ataupun dalam rapat dengan pihak-pihak terkait, ini dikatakan bahwa pada saat itu situasi di dalam negeri ataupun di Indonesia adalah mengalami surplus untuk gula, namun dan tidak mengharuskan untuk diimpor, sehingga ini menyalahi aturan atau berbanding terbalik dengan aturan yang sudah ada di pihak Mendak tersebut. Atas dasar hal tersebutlah dari pihak Tom Lembong ini diamankan sebagai tersangka, yang mana sebelumnya ini sudah diperiksa sebagai saksi sebanyak 3 kali hingga di pemeriksaan keempat ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk pasal yang dikenakan ataupun dijerat ini berkaitan dengan Undang-Undang 31 tahun 1999, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan berikut kita dengarkan pernyataan langsung dari Kapus Penkum Kejagung, yakni Harli Siregar, berkaitan dengan update informasi dari Tom Lembong. Setiap penanganan perkara ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu. Tidak bisa disamakan satu perkara dengan perkara yang lain. Ada tingkat kesulitannya yang dialami oleh penyidik. Nah, oleh karenanya kemarin saya sampaikan bahwa selama kurun waktu 1 tahun ini bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya, sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan Iya, pemirsa, dari Kejagung juga menyampaikan atau menegaskan bahwa tidak ada unsur politik di dalam penetapan kasus ini. Dan sejauh ini pendalaman terus dilakukan untuk melihat lebih lanjut adakah pihak-pihak atau tersangka-tersangka baru yang akan ditetapkan oleh pihak Kejagung yang akan nanti disampaikan kepada publik melalui preskon update terbaru di hari ke depan. Demikian, kembali ke Anda Zila di studio. Dan kami akan nantikan preskon dari pihak Kejagung. Terima kasih, Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali.